Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syariful Anam dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatarani dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rizka Heriyogianto dari S1 Akuntansi. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Lestari dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhanzi dan Kafi dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Wenda Agustina, Prodi S1 Manajemen. Kali ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manajemen Konflik. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh para pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional atau seimbang dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Adapun pengertian manajemen konflik menurut beberapa ahli. Menurut Lutyens 1981, konflik merupakan suatu kondisi yang ditimbulkan karena adanya kekuatan yang saling bertentangan. Kekuatan-kekuatan ini bersumber pada keinginan manusia. Istilah konflik sendiri diartikan dalam beberapa istilah, yaitu perbedaan pendapat, persaingan, dan permusuhan. Menurut Robbins 1996, menyatakan konflik merupakan suatu proses di mana satu pihak merasakan bahwa suatu pihak merasakan pihak lain telah mempengaruhi secara negatif atau akan segera mempengaruhi secara negatif sesuatu yang diperhatikan pihak pertama. Menurut Gibson 1977, halaman 347, suatu hubungan juga dapat menciptakan kerjasama, dan suatu hubungan juga dapat melahirkan suatu konflik jika saling berkaitan. Hal tersebut akan terjadi jika komponen masing-masing organisasi tidak bekerja satu sama lain dan memikirkan demi kepentingan atau tujuan sendiri-sendiri. Menurut Ross 1993, bahwa manajemen konflik adalah sebuah proses yang diambil dari para pelaku atau pihak ketiga dalam menyimpulkan sebuah hasil akhir dari sebuah perselisihan sehingga muncullah penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, mufakat, atau agresif. Menurut Wirawan 2010 mendefinisikan sebuah konflik merupakan suatu proses pertentangan yang diekspresikan di antara dua belah pihak atau bisa jadi lebih yang saling berpendapat mengenai objek konflik menggunakan sebuah pola perilaku dan suatu interaksi konflik yang menghasilkan suatu konflik. Fungsi manajemen konflik. 1. Meningkatkan suatu kinerja dan keaktifan karyawan. Dalam suatu manajemen konflik, mengeluarkan sebuah pendapat menjadi sebuah sarana yang tepat bagi para karyawan. Seorang karyawan akan lebih aktif mengemukakan pendapatnya ketika terjadi suatu konflik. Karyawan dan atasan akan berdiskusi langsung, memikirkan solusi yang tepat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, seorang atasan dapat menilai dan dapat meningkatkan kinerja dan keaktifan para karyawan. 2. Mengembangkan kemampuan karyawan. Dengan adanya manajemen konflik, secara tidak langsung akan mengasah kemampuan para karyawan untuk lebih berpikir logis, kreatif, dan rasional. Karyawan akan ikut terlibat dalam memikirkan bagaimana menyelesaikan konflik yang sedang terjadi di sebuah perusahaan, sehingga kemampuan berpikir karyawan akan bisa mengembang dan meningkat karena sering diasah untuk bisa ikut memberikan solusi yang tepat dan akurat, serta bisa lebih kreatif dalam berpikir. Tentunya akan bisa meningkatkan skill mereka sebagai karyawan. 3. Melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Dalam sebuah perusahaan,
konflik pasti akan terus terjadi. Perusahaan yang pernah mengalami suatu konflik akan bisa lebih berkembang dan maju. Dengan konflik yang terjadi di dalam suatu perusahaan tersebut akan membuat sebuah perusahaan menjadi terbiasa dalam menyelesaikan dengan berbagai macam solusi yang tepat. Perusahaan akan lebih siap untuk bertahan karena sudah terbiasa dengan adanya suatu konflik. 4. Meningkatkan rasa saling menghormati. Dengan adanya manajemen konflik ini, akan bisa mengetahui berbagai pendapat yang muncul. Pendapat yang berbeda-beda bisa menimbulkan sebuah perpecahan. Namun, itu adalah tantangan bagaimana Anda bisa menghormati suatu pendapat yang diberikan orang lain dan tidak menjatuhkannya. Yang artinya, sebuah manajemen konflik sangat berguna untuk meningkatkan sebuah rasa toleransi antar sesama ataupun beberapa pihak. Menurut Stephen dalam buku Handoko tahun 2001 halaman 48, terdapat 5 solusi untuk menyelesaikan sebuah konflik. Apapun sumber masalahnya, 5 solusi berikut ini yang bersifat mendasar dalam mengatasi suatu konflik, yaitu yang pertama adalah orientasi. Orientasi mampu beradaptasi dalam satu keadaan di mana sebuah permasalahan akan muncul dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mencapai penyelesaian. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi, tidak mempedulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua adalah diagnosis. Inilah langkah yang terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga adalah menyepakati suatu solusi. Kumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Saringlah penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis. Jangan sekali-sekali menyelesaikan suatu masalah dengan cara yang tidak baik. Carilah solusi yang paling baik dari yang terbaik. Yang keempat adalah evaluasi. Penyelesaian itu sendiri dapat melahirkan serangkaian masalah baru jika penyelesaiannya tampak tidak berhasil. Ambillah langkah-langkah sebelumnya dan cobalah mencari kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak. Yang kelima adalah memecahkan masalah atau kolaborasi. Pemecahan masalah dengan bersama-sama. Berikut merupakan dampak positif dan negatif dari sebuah konflik. Dampak positif. Yang pertama, dapat membuat suatu organisasi tetap hidup dan harmonis. Komunikasi yang terjadi antar anggota dalam memecahkan sebuah masalah menjadi faktor suatu organisasi tetap hidup dan harmonis. Yang kedua, berusaha beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Adaptasi yang terjadi sangat bermanfaat bagi organisasi dalam perubahan atau perbaikan sistem, program, bahkan tujuan organisasi. Yang ketiga, menciptakan keputusan yang bersifat inovatif dan kreatif. Konflik yang terjadi akan mendorong anggota organisasi berpikir kreatif dan inovatif dalam menyusun strategi untuk menghadapi konflik tersebut. Yang keempat, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Adanya konflik dalam organisasi menjadikan anggotanya lebih kritis dalam memahami perbedaan pendapat dan mempertahankan pendapatnya. Dampak negatif konflik. Yang pertama, dapat menghambat suatu komunikasi. Konflik yang terjadi dapat menghambat komunikasi yang kemudian memunculkan rasa saling curiga, salah paham, dan intrik. Yang kedua, dapat mengganggu suatu keharmonisan antar sesama. Berawal dari terhambatnya komunikasi yang kemudian muncul rasa salah paham dan saling curiga yang mengganggu keharmonisan antar sesama. Yang ketiga, dapat mengganggu suatu kerjasama atau teamwork. Secara langsung maupun tidak langsung, konflik akan berdampak buruk terhadap kerjasama yang akan direncanakan. Yang keempat, dapat mengganggu suatu proses produksi. Proses produksi akan terganggu jika terjadi konflik yang tidak segera dipecahkan.
Yang kelima, dapat menurunkan suatu produksi. Dari terganggunya suatu proses produksi, berdampak pada penurunan jumlah suatu produksi. Yang keenam, dapat menumbuhkan suatu ketidakpuasan terhadap sebuah pekerjaan. Konflik yang terjadi akan menyebabkan individu mengalami tekanan atau stres yang kemudian membuat individu merasakan suatu ketidakpuasan terhadap pekerjaannya. Tingkatan-tingkatan konflik. Tingkatan konflik sendiri terbagi atas 6 konflik. Yang pertama ada konflik intrapersonal, yaitu konflik internal yang terjadi dalam diri seseorang. Terjadinya saat individu harus menentukan 2 atau lebih suatu tujuan yang saling bertentangan dan bingung mana yang harus dipilih untuk dikerjakan. Yang kedua ada konflik interpersonal, yaitu konflik yang terjadi antar individu. Terjadinya saat adanya perbedaan mengenai isu tertentu, tindakan dan tujuan di mana hasil bersama sangat menentukan. Yang ketiga ada konflik intragrup, yaitu konflik antara anggota dalam satu kelompok. Setiap kelompok dapat mengalami konflik substantif atau terjadi karena adanya latar belakang keahlian yang berbeda. Saat anggota dari sebuah komite menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau yang sama atau efektif. Yang keempat ada konflik intergroup, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok, terjadi karena adanya saling ketergantungan, perbedaan persepsi, perbedaan tujuan, dan meningkatnya tuntutan keahlian. Yang kelima ada konflik interorganisasi, yaitu konflik yang terjadi saat organisasi berjalan atau antar organisasi, terjadi karena adanya saling ketergantungan satu sama lain. Konflik ini bergantung suatu tindakan organisasi yang berdampak negatif terhadap organisasi yang lainnya. Yang keenam atau yang terakhir ada konflik intraorganisasi, yaitu konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi. Mencakup konflik vertikal, yaitu terjadi saat pimpinan dan bawahan yang tidak sependapat tentang cara terbaik untuk menyelesaikan sesuatu. Konflik horizontal yaitu terjadi antar karyawan atau departemen yang memiliki hierarki yang sama dalam organisasi. Konflik lini staf yaitu konflik yang sering terjadi karena adanya perbedaan persepsi tentang keterlibatan staf dalam proses pengambilan keputusan oleh manajer yang sedang Dari pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Manajemen konflik adalah tindakan atau respon antara pelaku dan pihak luar. Manajemen konflik melibatkan pendekatan berorientasi proses yang memandu mode komunikasi dari pelaku dan pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan komentar. Ketika suatu konflik muncul dalam organisasi, penyebabnya selalu diidentifikasikan sebagai komunikasi yang buruk. Konflik tidak selalu merugikan, tetapi juga bisa menguntungkan dalam jangka panjang. Konflik terjadi karena suatu proses di kedua sisi yang menyebabkan masing-masing pihak terkena dampak negatif, sehingga menimbulkan konflik antara kedua belah pihak. 2. Manajemen konflik mempunyai fungsi yaitu meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, dan meningkatkan rasa saling menghormati. 3. Terdapat 5 cara untuk mencapai solusi dari sebuah konflik menurut Stefanin dalam Handoko, yaitu
orientasi, diagnosis, menyepakati suatu solusi, pelaksanaan, dan evaluasi. 4. Konflik memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu dapat membuat organisasi tetap hidup dan harmonis, berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, memunculkan keputusan yang bersifat inovatif, memunculkan persepsi yang lebih kritis terhadap perbedaan pendapat. Adapun dampak negatifnya yaitu dapat menghambat komunikasi, dapat mengganggu kohesi atau keeratan hubungan, dapat mengganggu kerjasama atau teamwork, dapat mengganggu proses produksi, dapat menurunkan produksi, dapat menumbuhkan ketidakpuasan terhadap pekerjaan, dapat mengganggu konsentrasi, dan lain sebagainya. 5. Tingkatan konflik dibagi menjadi 6, yaitu konflik intrapersonal, konflik yang terjadi dalam diri seseorang, konflik interpersonal, konflik yang terjadi antar individu, konflik intragrup, konflik antara anggota dalam satu kelompok, konflik intergrup, konflik yang terjadi antar kelompok, konflik intraorganisasi, konflik yang terjadi antar bagian dalam suatu organisasi, dan yang terakhir, konflik interorganisasi, konflik yang terjadi antar organisasi.